pembicaraan terkait dengan insiden perkelahian dengan teman sekelasmu. Apa sebenarnya yang terjadi Kania? Apa yang kamu rasakan setelah kejadian itu? Aku merasa bersalah, Pak. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan itu. Apa yang membuat Ida merasa harus bereaksi dengan kekerasan? Apakah ada cara lain yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi kemarahanmu? Aku merasa tidak dihargai, Pak. Mungkin aku bisa mencoba berbicara dengan teman atau meminta bantuan guru saat merasa marah. Itu ide baik, Ida. Mari kita kaitkan dengan keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati. Ingat, salah satu keyakinan kita adalah menyelesaikan konflik dengan cara damai dan menghormati satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Tindakanmu ini berpengaruh terhadap keyakinan kelas yang sudah. Aku sadar, Kak, tindakanku tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dan tidak menghormati temanku. Betul sekali. Setiap tindakan kita memiliki alasan dan tujuan. Saya percaya dalam situasi ini Ida mencoba untuk mempertahankan diri. Apakah Ida setuju bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting? Iya, Pak. Aku merasa perlu membela diri. Baik, itu adalah bagian dari identitas Ida untuk menjadi kuat dan mempertahankan diri. Namun, bagaimana jika kita mencari cara yang lebih baik untuk mempertahankan diri tanpa menggunakan kekerasan? Mungkin aku bisa meminta maaf kepada temanku dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Langkah itu sangat Bapak Guru hargai. Bagaimana kalau kamu juga mengajak temanmu untuk berdiskusi tentang cara-cara menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan? Itu ide bagus, Pak. Saya ingin teman-teman juga belajar dari pengalaman ini agar kita bisa menjadi kelas yang lebih baik. Baik, mari kita kembalikan identitasmu sebagai murid yang bisa mengatasi masalah dengan bijak. Saya yakin kamu mampu melakukannya. Kita semua belajar dari kesalahan. Sekarang, apa solusi yang kamu pikirkan untuk memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Saya akan meminta maaf dan mengajak teman saya berdiskusi tentang cara-cara menyelesaikan konflik dengan damai. Kami bisa membuat kesepakatan untuk lebih menghormati satu sama lain. Bagus. Bagus sekali, Ida. Itu solusi yang sangat baik. Saya juga menyarankan agar Ida untuk menuliskan permintaan maaf dan komitmen dalam sebuah surat. Apakah Ida setuju? Iya, Pak. Saya akan menulis surat itu. Terima kasih, Ida. Saya bangga dengan sikapmu yang ingin memperbaiki keadaan dan belajar dari kesalahan. Jika Ida butuh bantuan atau merasa kesulitan, jangan ragu untuk berbicara dengan Pak Guru atau guru lain. Kita akan selalu saling mendukung. Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Bapak dan mendapatkan dukungan. Sama-sama, Ida. Kita semua belajar bersama di sini. Pak Guru percaya Ida mampu mengatasi tantangan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung di
kelas kita masing-masing. Baik, Pak. Saya siap untuk berubah dan memperbaiki diri. Bagus, Ida. Kita akan melakukan bersama. Ingat, setiap langkah kecil menuju perbaikan sangatlah berarti. Terima kasih sudah mau berbicara dan berkomitmen untuk berubah. Terima kasih kembali, Pak. Saya akan mulai dengan meminta maaf dan lebih memperhatikan cara saya berkomunikasi. Itu langkah pertama yang sangat baik. Saya yakin teman-teman dan guru lainnya juga menghargai usahamu dan perubahan yang ingin kamu lakukan. Semangat terus ya. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Itu yang Pak Guru harapkan dari Ida. Mari kita harus terus berusaha untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Saya yakin kita semua bisa belajar dari situasi ini dan menjadi lebih baik. Ya, Pak. Saya akan ingat pelajaran ini dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pak Guru yakin Ida bisa. Terima kasih atas komitmennya. Mari kita lanjutkan hari ini dengan semangat baru dan tujuan yang lebih baik. Maman, terima kasih ya sudah datang. Kita perlu pembicaraan mengenai insiden yang kemarin saat kamu terlihat mengejek Abi di depan teman-teman yang lain. Bisa ceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Pak Guru senang kamu bisa merasakan itu, Maman. Yang penting untuk kita memahami dampak tindakan kita terhadap orang lain. Ya. Menurutmu, apa yang kamu coba capai dengan tindakan itu? Saya tidak tahu, Pak. Mungkin saya hanya ingin terlihat di depan teman-teman. Ya, itu pemahaman yang baik, Maman ya. Kita semua ingin diterima dan dihargai oleh teman-teman kita. Namun, mari kita pikirkan bersama. Adakah cara lain untuk mendapatkan penerimaan tanpa harus menyakiti orang lain? Mungkin saya bisa mencoba lebih baik dalam berita tanpa mendayakan atau menghina orang lain, Pak. Itu ide yang bagus, Maman. Sekarang mari kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Salah satu keyakinan kita adalah saling menghormati, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bagaimana menurutmu tindakanmu kemarin berpengaruh terhadap keyakinan kita? Tindakan saya jelas tidak menghormati ya. Saya Abi. Ya, Abi. Oh, ulang tuh. Tindakan saya jelas tidak menghormati Abi dan membuat dia merasa tidak nyaman, Pak. Lu. Benar, Maman. Dan bagaimana kamu merasa jika berada di posisi Abi? Bagaimana kamu ingin diperlakukan oleh teman-teman? Lu. Saya pasti merasa sangat tidak enak, Pak. Saya ingin diperlakukan dengan baik dan
dihormati. Lo. Saya senang kamu bisa memahami itu. Sekarang, mari kita pikirkan solusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar menyesal. Ya. Lo. Saya akan meminta maaf kepada Abi, Pak, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Lo. Baiklah, itu langkah awal yang baik. Maman, bagaimana kalau kita juga mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Abi dan teman-teman yang lain? Mungkin kamu bisa mengajak Abi bicara dan menjelaskan bahwa kamu tidak bermaksud menyakiti. Ya? 3. Ya Pak, saya bisa melakukannya. Saya akan menada Abi saya setelah ini. Wah, lo. Bagus, Maman. Itu akan sangat membantu. Ya. Ingat, kita semua membuat kesalahan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh dari kesalahan itu. Apakah ada hal yang lain yang menurutmu bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif di dalam kelas kita? Lo. Mungkin kita bisa membuat cerita